Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Bu Arliana. Ya, gimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ya pengaplikasikan kegiatan kelompok atau penyuluhan pada pasien ya. Namun sebelum kita mulai perkuliahan hari ini ya, kita berdoa dulu ya, semoga semuanya diberikan kemudahan, kelancaran dalam memahami ilmu dan bisa bermanfaat ya. Berdoa disilakan. Ya, berdoa selesai ya. Pengertian penyuluhan kita ingat kembali ya. Di sini kalau sesuai dengan tema tema yang ada di RPP ya, yaitu mengaplikasikan kegiatan kelompok atau penyuluhan pada pasien ya. Jadi kita harus tahu penyuluhan itu apa ya. Nah, penyuluhan itu adalah usaha untuk memberikan keterangan, penjelasan, petunjuk, bimbingan, tuntunan, jalan dan arah yang harus ditempuh oleh setiap orang ya, sehingga dari hasil penyuluhan itu diharapkan orang dapat memecahkan masalah, perilaku manusia dapat berubah dan diubah ya. Pastinya kalian sudah pernah mendengar penyuluhan ya, sudah sering mendengar ada penyuluhan waktu dulu di SMA mungkin ya, penyuluhan tentang narkoba. Nah, itu kan memberikan keterangan atau penjelasan pada kita sehingga kita memiliki wawasan, ya, memiliki pengetahuan dan diharapkan nanti perilaku kita dapat berubah ya. Misalnya tadi yang narkoba tidak kita menjadi berperilaku sehat ya, tidak menggunakan narkoba. Ya, pelaksanaan kegiatan penyuluhan ya itu harus dibuat ya dengan komponen-komponennya ya, harus dirancang sedemikian rupa sehingga nanti penyuluhan bisa lancar. Yang pertama adalah petugas penyuluhan, kedua materi penyuluhan, ketiga metode penyuluhan, 4 alat bantu penyuluhan, 5 sasaran penyuluhan, dan 6 waktu dan tempat penyuluhan. Ya, itu harus dibuat ya, dirancang ya sebelum melakukan kegiatan penyuluhan. Yang pertama adalah petugas penyuluhan ya. Petugas penyuluhan lapangan mempunyai pengetahuan, keterampilan, disiplin yang lebih tinggi dan sikap yang rendah hati ya. Untuk memperoleh kualitas personal yang baik, maka seorang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut ya. Memiliki kemampuan berkomunikasi, kemampuan bergaul, antusias terhadap tugasnya, dan berpikir logis dan inisiatif ya. Jadi seorang penyuluh itu harus memiliki pengetahuan di atas dari audiensnya, atau seorang petugas penyuluhan harus memiliki pengetahuan ya dan disiplin yang tinggi dan juga sikap rendah hati ya. Karena apa? Kalau misalnya orang melihat si pemberi penyuluhan kok sombong ya, kurang pintar ya, nanti masyarakat kurang percaya tentang apa yang disampaikan. Nah, di sini juga harus kemampuan berkomunikasi, itu maksudnya ya harus harus memiliki bahasa yang benar, tata cara penyuluhan yang benar ya, dan kemampuan bergaul, antusias terhadap tugasnya ya. Jadi harus semangat juga terhadap tugas yang diberikan. Misalnya walaupun ada kamu yang bikin tugas ya, kamu yang mengadukan penyuluhan ya, nah harus dijalani dengan semangat ya. Kalau kamu semangat, aura yang bisa diterima oleh peserta atau masyarakat sasaran kamu ya, mereka juga akan lebih semangat begitu. Kemudian materi penyuluhan ya. Materi penyuluhan itu merupakan segala sesuatu yang disampaikan dalam proses komunikasi yang menyangkut ilmu dan teknologi. Materi penyuluhan berasal dari lembaga-lembaga penelitian, instansi pelaksana ya,
Nah, materi tersebut kemudian diolah oleh penyuluh ya, sehingga dirumuskan selanjutnya diformulasikan sesuai dengan tujuan dan tahap-tahapan yang dilaksanakan oleh penyuluh. Jadi di sini ya, si penyuluh itu harus membaca literatur dulu, membaca tentang materi yang akan disampaikan ya, sehingga kemudian diolah ya, dirumuskan, dipikirkan secara matang, diformulasikan sesuaikan dengan tujuan dari penyuluhan ya, sehingga nanti bisa penyuluhan materinya bisa berjalan lancar ya. Di sini juga harus memperhatikan tahap-tahapan yang dilaksanakan oleh penyuluh ya. Nah, kita harus rancang nih, kapan kita mengeluarkan medianya, kapan kita mempraktekannya, kapan hanya kita menyampaikan materinya ya. Di situ harus jelas ya. Nah, materinya harus jelas. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berusaha belajar untuk penyuluhan kepada pasien-pasien yang remaja, menopause, bayi balita, dan lansia. Nah, materi ini ya, silakan nanti dipikirkan sasarannya siapa. Jadi, misalnya pada materi tentang remaja mau disampaikan dari sisi orang tuanya, berarti audiensnya adalah orang tua ya, atau siapa ya. Nah, ini contoh materi penyuluhan yang akan kita bahas untuk penugasan ya. Ya, penyuluhan remaja ini contoh kasusnya ya. Remaja itu merupakan aspek penting dalam kehidupan, di mana pada posisinya mereka mulai belajar nih ya, mulai belajar, mempunyai kemampuan fungsional dan kesehatan ya, dia bergerak kemana-mana dan memperoleh ini merupakan periode penting bagi kesehatan reproduksinya dan pembentukan awal perilaku hidup sehat ya. Nah, masa remaja di mana mulai mencoba sesuatu yang baru ataupun menantang, termasuk kaitannya dengan perilaku sehat. Nah, ini ada hubungannya dengan kita, bahwa dalam remaja itu ada hubungannya dengan kesehatan ya. Remaja itu intervalnya 13 sampai 18 tahun ya. Nah, ini alasan kenapa si remaja itu perlu kita bahas atau diadakan penyuluhan mungkin. Nah, untuk penyuluhan pada remaja itu ini hanya saran ya, atau ini hanya komponen materinya, silakan nanti dikembangkan ya. Yang pertama adalah perokok pada usia remaja, kemudian standar gizi pada remaja, kegemukan, pemakaian obat-obatan terlarang, dan kesehatan reproduksi pada remaja. Nah, ini untuk perokok pada remaja ya. Nah, ini bisa dilihat datanya nih ya. Data yang diperoleh dari WHO ya, yang dimasukkan ke dalam report dari Indonesia ya. Nah, pada saat ini ya, perilaku konsumsi tembakau pada anak sekolah usia 13-15 tahun di Indonesia ya, bisa dilihat yang saat ini merokok ya cukup naik ya. Maksudnya di sini ada datanya di mana kebanyakan adalah laki-laki ya. Ya, saat ini merokok memang kebanyakan laki-laki. Pernah merokok kebanyakan juga laki-laki ya. Merokok yang pertama kali usia kurang dari 10 tahun tuh sedikit dengan laki-laki ya, wanita lebih banyak. Nah, kemudian saat ini mengkonsumsi tembakau selain merokok itu juga kebanyakan laki-laki. Nah, nanti mungkin bisa dipertimbangkan ini ada yang mau di penyuluhan itu pada remaja laki-laki atau pada remaja, boleh saja ya, karena dasarnya seperti ini. Nah, ini juga ada saran menghindari merokok, hindari berkumpul, yakin bahwa merokok satu-satunya sarana bukan satu-satunya ya, maksudnya sarana untuk bergaul. Jangan malu untuk mengatakan bahwa tidak merokok atau bukan perokok gitu, maaf gitu ya.
Nah, perbanyak mencari informasi tentang bahaya merokok, hindari sesuatu yang tentang merokok ya, seperti iklan, sponsor, poster, rokok gratis, dan sebagainya. Kemudian lakukan hal-hal yang positif. Kemudian masalah selanjutnya adalah pada remaja makanan yang tidak bergizi, yang tidak memenuhi standar ya. Sebagian besar makanan jajanan anak sekolah tidak dapat memenuhi syarat gizi standar yang direkomendasikan oleh WHO ya. Sehingga dinilai berkualitas buruk dan tak memenuhi standar gizi ya. Hal ini dapat menyebabkan berbagai penyakit ya menular seperti dalam jangka panjang dan dapat menyebabkan penyakit tidak menular seperti kanker dan beberapa penyakit degeneratif lainnya seperti kegemukan. Jadi ini memang sangat berbahaya ya masalah remaja karena sering mengkonsumsi makanan yang rendah gizi ya. Nah, kebiasaan makan sayur dan buah ini juga mengalami penurunan ya pada anak remaja. Jadi di sini memerlukan perhatian khusus ya. Nah, dari data yang diperoleh ya, mereka remaja ya mengkonsumsi buah kurang dari 1 kali sehari. Ya, presentasinya lebih tinggi dari remaja perempuan. Nah, ini laki-laki yang paling banyak sehari itu agak sulit untuk mengkonsumsi buah ya. Nah, mengkonsumsi makanan cepat saji cukup populer bagi sekitar 54% setidaknya dalam 1 hari ya. Dalam 7 hari terakhir ya. 56,17% itu pada perempuan ya. Jadi pengkonsumsi makanan cepat saji baik laki-laki perempuan menurut saya ini datanya memang dua-duanya sama tinggi ya, di atas 50%. Kemudian kegemukan ya, kegemukan atau kebiasaan makanan ya yang dikonsumsinya itu mengandung banyak sumber lemak yang berlebih ya dan didukung kurangnya aktivitas fisik yang apabila tidak segera dikendalikan pada usia dini mungkin pada nantinya akan menciptakan kecenderungan penyakit-penyakit seperti kolesterol ya, kolesterol jahat ya, kolesterol total atau kolesterol jahat ya, LDL darah ya. Jadi di sini karena tadi itu faktor pola pemenuhan gizi yang kurang dan kurangnya aktivitas pada remaja. Kemudian ada pemakaian obat-obatan terlarang ya. Di sini faktor resiko perilaku lainnya yang juga berperan dalam status kesehatan adalah pemakaian obat-obatan terlarang ya. Nah, di sini hal ini dikaitkan dengan masalah ekonomi ya, kejahatan dan pengangguran dan kesehatan ya. 15,6% dilakukan oleh remaja laki-laki dan sekitar 1% oleh remaja perempuan ya. Jadi silakan pada intinya keduanya itu remaja seringkali melakukan tindakan yang pemakaian obat-obatan terlarang ya. Nah, ini walaupun sebagian besar laki-laki, tapi menurut saya juga ini perempuan dan laki-laki harus tetap mendapatkan edukasi bagaimana pemakaian obat-obat terlarang yang benar gitu ya, agar tidak disalahgunakan. Kemudian tentang reproduksi remaja. Nah, ini ya memang ini hal yang sangat intim ya, maksudnya hal yang privasi bagi seorang remaja. Nah, di sini ditemukan data ya yang sebagai penyebab yaitu 65% orang tua remaja, 83,3% guru sekolah, 77,3% ya remaja mempunyai pengetahuan yang kurang ya dalam hal perkembangan reproduksi remaja, perubahan psikologis, emosional remaja dan penyakit menular seksual. Jadi dari lingkungan sekitarnya pun ya mempengaruhi pengetahuan ya, sehingga dari remaja sendiri juga mengalami
pengetahuan yang kurang. Jadi ya sangat kompleks sekali karena memang di masyarakat untuk kesehatan reproduksi remaja seringkali ya dianggap sebagai tabu, hal yang tabu ya. Jadi masyarakat remaja pada khususnya kadang tidak tahu bagaimana kesehatan reproduksi remaja yang benar. Nah, itu tadi yang pada remaja. Sekarang yang pada menopause ya. Nah, ini bisa penyuluhan pada menopause itu memberikan informasi mengenai masalah-masalah yang dihadapi pada masa menopause ya. Nah, gangguan psikologis pada menopause juga bisa keluhan urogenital ya, saluran kencing ya, pengeluaran air kencing boleh ya. Kemudian cara mengatasi gangguan pada masa menopause. Nah, kita tahu bahwa menopause itu adalah masa penghentian haid atau periode haid yang berakhir pada kehidupan seorang perempuan ya. Berhentinya menstruasi secara permanen ini ya. Sehingga fungsinya dari folikel-folikel kelenjar telur ini hilang ya. Nah, akibat hilangnya seperti itu ya sehingga mempengaruhi hormon-hormon yang ada di otak dan sel telur ya. Menopause merupakan suatu fase alamiah yang akan dialami oleh setiap wanita yang biasanya terjadi pada usia 40 tahun ke atas. Nah, ini sebagai referensi saja ya untuk dibuat tugas, nanti bisa dikembangkan juga ya seperti yang sebelumnya. Nah, masalah-masalah atau keluhan pada menopause ya, badan terasa panas, berkeringat, hot flashes ya. Kemudian rasa tidak nyaman pada jantung, masalah tidur, rasa tidak nyaman pada persendian dan otot. Nah, ini masalah-masalah yang dihadapi. Ada juga keluhan psikologis ya. Kadang-kadang merasa tertekan ya, sedih, mudah menangis, tidak bergairah, lesu, moodnya berubah. Ini juga karena hormon ya. Kemudian mudah marah, rasa resah, kelelahan fisik dan mental ya, menurunnya kinerja secara umum, biasanya beraktivitas. Sekarang udah menopause kadang banyak keluhan sehingga aktivitasnya kurang ya. Kemudian berkurangnya daya ingat, menurunnya konsentrasi, mudah lupa dan pikun ya. Kemudian masalah urogenital. Nah, ini masalah bisa dikaitkan dengan perubahan gairah seksual yang terjadi pada masa menopause. Kemudian masalah kandung kencing ya, saluran perkemihan kadang susah buang air kecil atau sering buang air kecil ya. Ya, kadang atau buang air kecil yang tidak terkontrol. Ini masalah yang pada urogenital ya. Kemudian kekeringan pada vagina ya, rasa kering dan terbakar pada vagina, kesulitan dalam berhubungan intim. Ya, upaya menghadapi menopause ya harus pola hidup yang seimbang, pola makan yang sehat, pola gizinya seimbang, minum vitamin dan mineral yang cukup, kalsium, vitamin D, estrogen ya. Kemudian ini membantu untuk mengatasi atau menghadapi pada masa-masa menopause ya. Nah, itu hal-hal yang berhubungan dengan menopause ya. Nanti silakan boleh dikembangkan sendiri dari materi yang saya sampaikan ya. Bisa ditambahkan referensi-referensi dari ambil penelitian-penelitian di jurnal. Ya. Ini juga salah satu mengatasinya, hindari makanan berlemak ya. Batasi konsumsi kafein, olahraga secara teratur dan menghentikan kebiasaan buruk seperti merokok dan mengkonsumsi alkohol ya. Nah, penyuluhan tentang bayi dan balita. Nah, ini ada kebutuhan gizi balita, obesitas pada balita, hipotermi pada bayi ya. Silakan nanti dipilih yang mana ya. Nah, permasalahan pada bayi dan balita ini ya, ada data dari Kemenkes bahwa balita itu di bawah 5 tahun, usianya 12 bulan sampai 59 bulan ya. Masalah yang sering terjadi yaitu gizi buruk, gizi kurang, pendek, kurus dan sangat kurus. Nah, ini terkait dengan status gizi pada bayi dan balita. Nah,
Berdasarkan data Riskesdas, ini bisa kalian jadikan dasar ya untuk menentukan hal yang mau disampaikan ya. Nah, ini bisa terlihat dari 2007 sampai 2013 ya. Perkembangannya pada gizi buruk itu meningkat ya pada tahun 2013. Gizi kurang juga meningkat, sangat pendek sudah berkurang, tetapi kurangnya 0,5% ya. Nah, kemudian pendek ya, sangat pendek itu juga meningkat 19,2% ya, tadinya 17,1%. Kemudian status gizinya ya, sebagian besar pada status gizi gemuk malah sekarang ya. Berat badan tertinggi dihitung dari berat badan per tinggi badan, sekarang sebagian besar kenaikannya pada dengan status gizi gemuk ya. Nah, ini obesitas pada balita ya. Kadang ibu itu melihat kalau bayinya gemuk itu lucu dan menggemaskan ya. Tapi justru kalau misalnya sudah tidak mengkonsumsi ASI ya, maksudnya tidak eksklusif ya. Tidak ASI eksklusif, di sini si bayi itu kalau sudah mengkonsumsi makanan perlu perhatian, harus waspada nih. Bisa jadi ada ketidakseimbangan gizi yang masuk dan energi yang keluar ya. Materi yang disampaikan pada ibunya ya, bisa terkait dengan apa itu obesitas, penyebabnya, bagaimana menilai obesitas, penanganannya bagaimana, dan pencegahan ya. Ya, selanjutnya adalah hipotermi pada bayi ya. Hipotermi ini merupakan suatu kondisi di mana suhu tubuh bayi kurang dari 36,5 derajat Celcius ya pada pengukuran suhu ketiak ya. Level suhu tubuh manusia dibagi menjadi 4 kategori, yaitu hipotermi, normal, febris, dan hipertermi ya. Hipotermi itu kurang dari 36 derajat Celcius, kalau normal ya sekitar 36 sampai 37,5 derajat Celcius. Nah, sudah masuk febris ya. Ini kita sering sebutnya dengan hangat ya, tapi hangat itu kan bersifat subjektif ya. Kalau suhunya berdasarkan hasil pengukuran diperoleh 37,5 sampai 40 derajat, itu masuk febris ya. Kemudian lebih dari 40 derajat Celcius itu disebut dengan hipertermi ya. Jadi bisa dilihat perbandingan suhunya ya. Nah, selanjutnya bayi baru lahir dapat kehilangan panas tubuh melalui cara-cara berikut ya. Yang pertama adalah evaporasi ya, di mana jalan utama bayi kehilangan panas ya. Di sini bayi akan kehilangan panas terjadi pada bayi yang terlalu cepat dimandikan ya, dan tubuhnya tidak segera dikeringkan dan diselimutin ya. Misalnya pada bayi baru lahir kok langsung dimandikan atau tidak diselimutin ya. Nah, ini bisa menyebabkan kehilangan panas, nantinya bayi hipotermi ya, menggigil ya. Kemudian konduksi ya adalah kehilangan panas tubuh melalui kontak langsung antara tubuh bayi dengan permukaan yang dingin ya. Misalnya bayi diletakkan di atas meja, di tempat tidur, atau pada saat nimbang tidak diberikan alas ya, sehingga bisa bersentuhan antara kulit bayi dan timbangan ya. Di situ namanya konduksi. Kemudian konveksi ya, kehilangan panas tubuh yang terjadi saat bayi terpapar udara sekitar yang lebih dingin ya. Misalnya bayi diletakkan di pinggir jendela ya, bayi kena angin tuh ya, terasa dingin ya, atau membiarkan bayi berada di daerah yang ada kipas angin ya, terpasang kipas angin, atau berada di dekat ventilasi atau pendingin ruangan ya. Jadi ini harus hati-hati ya. Nah, kemudian adanya radiasi ya. Kehilangan panas yang terjadi karena bayi ditempatkan di dekat benda-benda yang mempunyai suhunya lebih rendah dari suhu tubuh bayi ya. Nah, di sini misalnya bayi diletakkan dalam ruangan
ber-AC, bayi dibiarkan dalam keadaan telanjang, ya. Itu radiasi. Jadi pancaran langsung dengan benda-benda yang suhunya lebih rendah daripada suhu tubuhnya. Nah, ini gambarannya. Ya, metode penyuluhan yang selanjutnya ya perlu diperhatikan ya, karena metode penyuluhan itu harus yang tepat guna sehingga sasaran dapat mendengar, melihat, merasakan contoh-contoh yang diperagakan dengan tujuan memberikan informasi secara teknis dan meningkatkan pengetahuan maupun keterampilan ya. Jadi metodenya itu harus dipertimbangkan sekali, dipikir matang-matang ya. Namun biasanya pada metode penyuluhan itu membuat dengan cara metode mengajar ya, seperti kita menyampaikan materi ya, bertemu dengan orang yang diajar. Kemudian alat bantu penyuluhan ya. Nah, alat bantu penyuluhan itu berfungsi sebagai perantara yang menghubungkan penyuluh dengan sasarannya atau pesertanya sebagai alat untuk melaksanakan komunikasi ya, sehingga dengan menggunakan alat bantu ini dapat menghasilkan keefektivitasan dari metode yang diterapkan dan mempercepat diterimanya bahan informasi yang disampaikan ya. Ada banyak alat bantu atau peraga dalam penyuluhan ya, namun dapat dibagi menjadi 4 ya, berupa ilustrasi ya, kemudian alat yang bersifat untuk memperluas wawasan ya, kemudian bersifat lingkungan dan bersifat manipulasi. Nah, di sini alat ilustrasi ya, kita bisa lihat ada film, gambar dari pameran ya, kemudian bersifat untuk memperluas ya, contohnya radio, pengeras suara ya. Jadi memperluas itu maksudnya penyebarannya lebih luas ya. Kemudian sifatnya lingkungan ya. Kita menggunakan alat peraga yang dari lingkungan ya. Contohnya adalah kita pakai tumbuh-tumbuhan, misalnya makanan yang banyak mengandung zat besi. Nah, kita bawa kangkung nih ya, bawa kangkung, bawa bayam gitu ya. Kemudian alat manipulasi, alat yang sifatnya dapat diatur seperti alat untuk praktek ya. Nah, ini sasaran penyuluhan ya. Siapa sebenarnya yang disuluh atau ditunjuk pada siapa penyuluhan tersebut dilakukan. Nah, ini ya bisa lihat gambar ya, penyuluhan itu disesuaikan materinya apa. Misalnya tadi ya, bahaya penggunaan narkoba oleh kepolisian, sasarannya adalah remaja. Nah, ya berarti remaja yang dikumpulkan. Atau yang di sebelah kiri ya, gambar sebelah kiri itu adalah di komunitas. Sasarannya siapa? Masyarakat misalnya. Nah, di situ ada masyarakat yang usianya lanjut ya. Ada perangkat desanya juga. Kemudian waktu dan tempat penyuluhan ya, ini juga faktor yang penting ya dalam melaksanakan penyuluhan. Pada penyuluhan harus dibatasi oleh waktu ya, jangan seharian full kita memberikan materi ya, karena nanti audiensnya atau pendengarnya bosan. Jadi harus dibatasi ya. Kemudian lokasinya juga ya. Nah, lokasinya itu yang nyaman, yang enak, yang luas, atau mungkin saluran udaranya maksimal gitu ya. Jadi harus dibatasin ya, jangan sembarangan untuk kita mengadakan penyuluhan. Misalnya kalau mengadakan penyuluhan kok di lapangan luas tanpa adanya atapnya gitu kan, jadi kurang baik untuk sasaran ya. Nah, sini sehingga harus dipertimbangkan untuk penentuan waktu dan tempat penyuluhan. Kalau biasanya di masyarakat kita janjian dulu nih sama masyarakatnya atau perangkat desanya. Kira-kira kalau kumpul semua tuh jam berapa? Udah aso, udah tenang, ya udah istirahat, sehingga nanti dalam penyampaian materi bisa diterima dengan baik ya. Nah, itu biasanya seperti itu. Nah, tugas ya itu tadi materi yang saya sampaikan hanya untuk referensi ya. Silahkan nanti boleh dikembangkan lagi sesuai dengan sumber-sumber yang Anda dapatkan ya.
Nah, tugas pada kali ini adalah membuat makalah role play tentang penyuluhan ya. Nah, role play itu ya bermain peran ya, mana yang sebagai kades atau misalnya sebagai bidan atau sebagai sasarannya ya. Kemudian siapkan juga SAP, satuan acara penyuluhan ya, rancangan-rancangan pada penyuluhan itu seperti apa, dan lampirkan lembar balik ya untuk mempraktekkan kegiatan kelompok tentang remaja, menopause, balita, dan lansia ya. Nah, untuk pembagiannya ini kerjasama ya. Satu materi ada 2 sampai 3 orang ya. Remaja untuk absen 11, 12, 13, menopause 14, 15, memiliki bayi 16, 17, 18, dan lansia 19, 20 ya. Ini silahkan dikerjakan secara berkelompok ya, namun tetap memperhatikan jaga jarak ya. Bisa Anda lakukan dengan online mungkin bagi tugas ya. Ya, terima kasih. Sekian materi dari saya. Yang perlu kita ingat adalah penyuluhan akan menarik pendengar dan informasinya dengan baik jika direncanakan dengan baik ya, dengan matang dipertimbangkan ya untuk perancangan proses penyuluhannya ya. Nah, terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.